Ibu Siska merupakan seorang karyawan di salah satu kantor swasta di daerah DKI Jakarta yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rapid test PCR. Setelah dinyatakan positif virus COVID-19, Bu Siska kemudian membuat laporan ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas terdekat dari tempat tinggalnya untuk pengumpulan data, mengetahui cara isolasi mandiri, dan memantau kondisi secara berkala, serta melakukan kontak tracing atau melacak keluarga ataupun orang yang kontak erat dengan. Halo, selamat siang. Bu Siska, perkenalkan saya Nersnana dari Puskesmas Kecamatan Menteng. Bagaimana kabarnya, Ibu? Ya, selamat siang, Nurse. Alhamdulillah lebih baik. Apa benar ini dengan Ibu Siska Aulia, usia 28 tahun, dan beralamatkan di Jalan Cikini nomor 8, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta? Ya, benar. Saya Siska, Nurse. Baik, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kembali terkait laporan konfirmasi COVID-19 yang sudah Ibu Siska sampaikan sebelumnya. Baik, Nurse. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Siska. Dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang Ibu rasakan. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit. Apakah Bu Siska bersedia? Ya, bersedia, Nurse. Baik Bu Siska, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR COVID-19 yang telah Ibu lakukan sebelumnya, didapatkan hasil positif. Lalu, apakah sebelum dinyatakan positif COVID-19, Ibu Siska memiliki gejala seperti demam, sakit kepala, batuk, diare, sesak napas, kelelahan, atau sakit tenggorokan dalam 14 hari terakhir? Ya, betul. Saya demam, batuk, pilek, juga kadang merasa pusing dan merasa lelah banget, Nurse. Apakah Bu Siska memiliki riwayat penyakit saluran pernapasan atau penyakit tidak menular lainnya? Saya dulu pernah menderita bronkitis, Nurse. Namun sudah lama sembuh. Apakah Bu Siska pernah bertemu pasien COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Tidak tahu, Nurse. Baik, apakah Bu Siska pernah tinggal atau melakukan perjalanan ke negara-negara atau daerah terjangkit COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari terakhir? Tidak, Nurse. Baik, apakah terdapat anggota keluarga atau pihak dalam satu rumah tempat tinggal Bu Siska yang melakukan perjalanan ke negara-negara atau daerah terjangkit COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari terakhir? Tidak ada, Nurse. Lalu, apakah ada kontak dengan orang yang memiliki gejala flu, yaitu demam, batuk, dan pilek, atau dengan orang yang diduga terinfeksi virus COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Saya baru ingat, Nurse. Minggu lalu saya mendapat info kalau ternyata bos di tempat kerja saya itu terkonfirmasi COVID-19 dan akan isolasi di Losari Hotel. Lalu saya terakhir ke ruangan beliau untuk approve berkas. Kemudian, apakah Bu Siska pernah melakukan interaksi lagi selain dengan bos Anda? Tentu saja, Nurse, saya berinteraksi dengan rekan-rekan saya di kantor. Juga ada satu rekan saya yang dekat sama saya. Kita juga sering makan dan juga sering bareng. Apakah rekan Ibu itu merupakan pasien COVID-19? Kalau untuk itu saya kurang tahu ya, Nurse. Oh, jadi setelah Bu Siska berinteraksi dengan bos Anda, kemudian Ibu baru berinteraksi dengan rekan dekat Anda itu ya? Ya, betul, Nurse. Saya berinteraksi dengan Rini, Nurse. Kita juga makan di kantin kantor juga bareng. Baik, selain itu apakah ada lagi, Bu? Tidak ada, Nurse. Apakah Bu Siska sudah melakukan isolasi mandiri? Ya, betul. Saya sedang isolasi mandiri. Baik, Bu. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menggunakan kamar terpisah,
jaga jarak 1 meter, peralatan makan atau mandi terpisah, kemudian pantau suhu harian, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Siap, Nurse. Terima kasih untuk informasinya. Iya, Bu Siska, sama-sama. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada, Nurse. Sudah jelas. Baik, untuk hari ini kita cukupkan ya Bu Siska. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Selamat beristirahat dan semoga lekas membaik ya Bu. Selamat siang. Iya, Nurse. Terima kasih kembali. Selamat siang. Setelah mendapatkan informasi dari pasien COVID-19 mengenai orang yang berkontak erat dengannya, lalu petugas puskesmas menyampaikan informasi tersebut kepada petugas stretcher. Selamat siang, Ibu Sulis. Perkenalkan, saya Nurse Nana dari Puskesmas Kecamatan Menteng. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa Ibu Siska Aulia, usia 28 tahun, yang beralamat di Jalan Cikini nomor 8, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta, telah terkonfirmasi positif COVID-19. Selamat siang, Nurse Nana. Terima kasih atas informasinya. Lalu, apakah ada keluarga atau teman dekat dari Bu Siska yang berkontak erat dengan beliau dalam kurun waktu 14 hari? Menurut informasi yang saya dapatkan, Bu Siska berinteraksi dengan bos di tempat kerja beliau yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu juga berkontak erat dengan salah satu teman kantornya, yaitu Ibu Rini. Mereka sering berinteraksi dan makan bersama di kantin kantor. Oh, jadi Bu Rini adalah salah satu orang yang erat dengan Bu Siska. Tetapi Bu Rini belum mengetahui bahwasanya Bu Siska itu terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah benar begitu, Nurse? Iya, benar begitu, Bu Sulis. Baik, terima kasih atas informasinya ya, Nurse Nana. Selanjutnya, saya akan menghubungi Bu Rini untuk memberitahukan hal ini lebih lanjut. Baik, sama-sama, Bu Sulis. Setelah mendapatkan informasi dari petugas puskesmas mengenai orang yang berkontak erat, petugas stretcher akan melakukan penginformasian kepada kontak erat via telepon dan memberikan anjuran untuk karantina mandiri. Halo, selamat siang Bu Rini. Ibu Rini bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabar saya alhamdulillah baik. Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba menelpon saya? Apakah keluarga saya ada yang masuk rumah sakit? Tidak begitu Ibu Rini. Jadi di sini saya sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu ya. Apakah benar ini saya berbicara dengan Ibu Rini, usia 29 tahun, alamat Jalan Pancawarna, nomor 23, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta, yang bekerja di kantor Bangun Sukses yang berada di Menteng? Iya, benar dengan saya sendiri. Baik Ibu, jadi tujuan dan maksud saya menelpon Bu Rini adalah untuk melakukan tracing kepada Bu Rini serta pendampingan karantina mandiri dalam kurun waktu 14 hari. Apakah Bu Rini bersedia jika kita berbincang lebih lanjut? Mungkin waktunya 10-15 menit. Bagaimana Ibu? Iya, saya bersedia, Bu Sulis. Jadi begini ya Ibu Rini, saat ini status Ibu adalah kontak erat karena telah melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih dengan orang yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, saya sebagai petugas tracer sangat menganjurkan Bu Rini untuk melakukan karantina mandiri dalam kurun waktu 14 hari. Loh, jadi sekarang saya positif COVID-19. Siapa yang sudah menularkan COVID kepada saya? Begini, Ibu Rini mohon untuk tenang dulu ya, Bu. Jadi saat ini status Ibu itu adalah kontak erat, jadi Ibu belum dinyatakan positif COVID-19. Nah, untuk antisipasi serta mengurangi penyebaran COVID-19, maka Ibu Rini dapat melakukan karantina mandiri dalam kurun waktu 14 hari. Sebelumnya, saya akan melanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum melanjutkan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan cara karantina mandiri, Bu?
Tidak ada, silakan dilanjutkan dahulu. Oke, baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Bu. Jadi, di sini selanjutnya saya akan melakukan pencatatan identitas Bu Rini. Di sini nama lengkap Ibu Rini adalah Ibu Riniwati. Ibu boleh minta tolong disebutkan untuk tanggal lahirnya, usia, nomor telepon yang aktif yang akan digunakan untuk pemantauan kondisi Bu Rini. Sebelumnya Ibu tenang saja ya, karena data yang Ibu berikan kepada saya akan saya jamin kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan. Iya benar, nama saya Rini Wati, tanggal lahir 14 Mei 1992, usia 29 tahun, nomor KTP 1319111333240. Nomor telepon saya yang aktif yaitu nomor yang digunakan untuk telepon saat ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Selanjutnya, Bu Rini dapat melapor kepada Thomas Tempat terkait dengan dugaan kontak erat yang terjadi untuk memudahkan pemantauan, pencegahan, dan juga koordinasi apabila terjadi hal-hal yang mendesak nantinya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Rini, dalam kurun waktu 14 hari yang lalu, apakah Ibu mengalami gejala seperti demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri pada otot, nyeri tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sesak nafas, mual muntah, diare, dan apakah Ibu Rini memiliki penyakit penyerta sebelumnya? Tidak, saya sama sekali tidak mengalami gejala-gejala tersebut. Saya tidak merasakan perubahan kesehatan pada diri saya selama 14 hari, 14 hari terakhir, dan saya tidak memiliki penyakit sebelumnya. Baik, Bu Rini. Ini saya konfirmasi lagi ya, Bu. Jadi ini nama lengkapnya Ibu Riniwati, tanggal lahirnya 14 Mei 1992, usia 29 tahun, nomor KTP 1319111133240, nomor telepon yang aktif yaitu nomor yang digunakan untuk telepon saat ini, tidak mengalami gejala COVID-19 dan tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Apakah benar seperti itu, Ibu? Iya, benar sekali. Baik, Bu Rini. Saya menyarankan untuk Ibu Rini sebaiknya tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari, terhitung mulai sejak 10 Mei sampai 24 Mei 2021. Ibu Rini dapat melakukan karantina mandiri di rumah dengan cara menggunakan tempat tidur yang terpisah dari keluarga Ibu di rumah. Sebaiknya tersedia ruang terbuka dengan sinar matahari yang cukup, jendela dengan aliran udara yang baik dan lancar. Ibu Rini sebaiknya menggunakan alat makan dan juga alat mandi tersendiri, sampai cucian terpisah dari anggota keluarga lain, selalu menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan ruangan, kemudian anggota keluarga yang merawat atau melayani juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya, apakah Ibu Rini bersedia ditelepon setiap hari atau mungkin sewaktu-waktu untuk dilakukan kunjungan ke rumah? Iya, saya bersedia. Kalau bisa teleponnya siang hari saja ya, karena kalau pagi saya harus mengerjakan tugas kantor, jadi sibuk. Baik, Ibu. Apakah mungkin ada halangan atau tantangan dalam Bu Rini melakukan karantina secara mandiri? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Karena kebetulan anak saya sedang kuliah di luar kota, jadi sedang tidak di rumah, dan saya bisa melakukan karantina mandiri dengan tenang tanpa khawatir akan menulari anak saya. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Saran saya, kamar tempat Bu Rini melakukan karantina harus cukup ya, Bu. Jadi ukurannya tidak terlalu sempit. Penghuni yang tinggal dengan Bu Rini juga kalau bisa seminim mungkin. Dan sebaiknya Bu Rini memiliki termometer untuk mengecek suhu tubuh Bu Rini sewaktu-waktu. Wah, terima kasih banyak atas saran dan informasinya ya, Bu Sulis. Iya, Bu Rini, sama-sama. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasikan terlebih dahulu, Bu? Tidak ada, Bu. Sudah sangat jelas kok. Baik, kalau seperti itu, untuk hari ini kita cukupkan ya, Bu Rini. Terima kasih atas kerjasama dan juga waktunya. Selamat beristirahat dan semoga lekas membaik ya. Besok siang akan saya telepon lagi. Selamat siang, Bu Rini.
Iya Bu, sama-sama. Selamat siang. Setelah mendapat informasi dari petugas puskesmas mengenai orang yang berkontak erat, lalu petugas tracer akan melakukan penginformasian kepada kontak erat via telepon dan memberikan anjuran untuk karantina mandiri.